Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Amelia Nenggolan dengan NPM 2301051046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dengan judul Audit Rencana dan Audit Program untuk mata kuliah Auditing. Audit rencana atau audit planning. Audit planning adalah tahap awal dalam proses audit, di mana auditor merancang pendekatan keseluruhan untuk audit dan menentukan sifat, waktu, serta luas prosedur audit yang akan digunakan. Tujuan audit planning yaitu pertama, menjamin bahwa audit dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengelola risiko salah saji material. Yang ketiga, menentukan sumber daya yang diperlukan. Dan yang terakhir, memahami bisnis dan lingkungan klien. Langkah-langkah dalam audit planning. Yang pertama, penerimaan klien dan penilaian independen. Yang dilakukan yaitu mengevaluasi integritas manajemen, menilai apakah auditor dapat mempertahankan independensinya. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien, yaitu mencangkup struktur organisasi, sumber pendapatan utama, dan regulasi yang relevan. Yang ketiga, menilai risiko awal, yaitu ada risiko bawaan inherent risk, risiko pengendalian control risk, dan risiko detektif atau detection risk. Langkah-langkah dalam audit selanjutnya yaitu yang keempat, menentukan materialitas awal untuk keseluruhan laporan keuangan dan saldo akun individual. Yang kelima, mengembangkan strategi audit, apakah menggunakan pendekatan pengujian pengendalian atau langsung ke pengujian substantif. Dan yang terakhir, menyiapkan rencana audit awal atau preliminary audit strategi dengan merinci jenis dan cakupan prosedur audit. Selanjutnya ada audit program. Audit program adalah dokumen rinci yang berisi prosedur audit spesifik yang akan dilakukan auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang memadai dan relevan. Fungsi audit program ini yaitu sebagai panduan kerja auditor, sebagai sarana dokumentasi dan evaluasi kerja audit, dan untuk mengkoordinasi tugas antar anggota tim audit. Selanjutnya isi umum audit program. Yang pertama ada prosedur pengujian pengendalian atau test of controls, digunakan untuk mengevaluasi efektivitas desain dan operasi pengendalian internal. Yang kedua, prosedur pengujian substantif, yaitu termasuk pengujian rinci atas transaksi dan saldo akun, serta prosedur analitis substantif. Lalu ada jenis audit program. Audit program ada dua, yaitu program audit umum atau General Audit Program yang mencangkup prosedur yang berlaku untuk semua klien. Yang kedua, program audit khusus atau Specific Audit Program disesuaikan untuk audit atas akun atau transaksi tertentu. Selanjutnya contoh prosedur dalam audit program. Misalnya untuk akun piutang. Yang pertama kita akan membandingkan saldo piutang tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Lalu mengirimkan konfirmasi piutang ke pelanggan. Setelah itu dilakukan pengujian umur piutang dan meninjau cadangan kerugian piutangnya. Kesimpulannya, audit planning adalah perencanaan strategis dan menyeluruh untuk pelaksanaan audit yang efektif. Sedangkan audit program adalah daftar prosedur teknis yang lebih rinci yang dilaksanakan untuk memenuhi rencana audit tersebut. Audit planning dan audit program saling berkaitan karena perencanaan audit menetapkan strategi dan fokus pada audit, sedangkan audit program menerjemahkan strategi tersebut ke dalam langkah-langkah praktis yang harus dijalankan oleh auditor. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.